Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 kewarganegaraan akan menyampaikan atau mempresentasikan materi kami yang bertemakan otonomi daerah. Nah, yang anggotanya dari kelompok kami ada 3. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Biswari Ma'rufi, kedua ada Mas Wanto, kemudian ada Mbak Mita Suryantiwi. Langsung saja menyingkat waktu, langsung kita presentasikan atau sampaikan materi-materi dari tema kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Mita Suryantiwi. Silahkan disampaikan. Monggo, monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan moderator kepada saya. Saya akan menjelaskan dua hal, yaitu mengenai pengertian otonomi daerah dan hubungan otonomi daerah pusat dan daerah. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah cara otonomi. Sementara otonomi daerah adalah hak kekuasaan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri atau daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah juga dapat didefinisikan sebagai peluang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kualitas masyarakat dan berbagi tanggung jawab dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan di berbagai bidang. Hal ini akan membangkitkan harga diri masyarakat. Yang kedua, mengenai hubungan kewenangan pusat dan ada 4 hubungan penting antara pusat dan daerah. Yang pertama adalah pembagian kewenangan pemerintah akan sangat mempengaruhi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan karena kewenangan pemerintahan pusat termasuk pemerintah daerah. Yang kedua, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan. Yang ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan kehati-hatian mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi urusan masing-masing. Yang terakhir merupakan konsekuensi yang muncul dari pemberian kewenangan agar terjaga keutuhan negara, kesatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Di sini ada 3, yaitu prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi luas yaitu setiap kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani semua urusan pemerintahan daerahnya sendiri, kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti pertahanan, politik luar negeri, peradilan, keamanan, fiskal, agama, moneter, serta kewenangan bidang lainnya. Kemudian ada prinsip otonomi nyata, yaitu keleluasaan daerah otonom untuk melaksanakan suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani berbagai macam urusan pemerintahan daerahnya yang senyatanya telah ada dan memiliki potensi untuk tumbuh dan diperkembangkan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Yang terakhir yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tentunya harus benar-benar sejalan dan selaras dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah tersebut. Next.
yaitu hak dan kewajiban daerah otonom dalam otonomi daerah. Di sini hak daerah dalam melaksanakan otonomi daerah didasarkan atas UU nomor 32 tahun 2004 pasal 21. Kemudian kewajiban daerah diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 pasal 22. Di situ dijelaskan secara terperinci tentang hak-hak dan kewajiban daerah otonom dalam melaksanakan otonomi daerah. Next. Monggo, silahkan Mas Wanto. Oke, terima kasih. Dilanjutkan dengan otonomi daerah dan pembangunan daerah. Di sini ada beberapa hal yang bisa mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Di antaranya yaitu fasilitas, di mana sudah pastinya ketika suatu pemerintahan daerah atau penyelenggara pemerintah ketika ingin memajukan suatu daerah tertentu harus mempunyai fasilitas prasarana yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah daerah harus kreatif. Di sini tentunya seorang penyelenggara kepemerintahan atau seorang kepala pemerintah harus mempunyai inovasi-inovasi atau ide-ide baru yang dapat tentunya menunjang kemajuan di dalam daerah-daerah tertentu agar bisa menjadikan daerah itu menjadi maju. Seperti itu. Yang ketiga, politik yang stabil. Politik yang stabil ini dimaksudkan bahwasannya yang namanya kepemerintahan atau otonomi daerah pasti tidak luput dengan adanya politik. Nah, di sini tugas daripada otonomi daerah dan kepemerintahan daerah ini harus berupaya menjaga kestabilan politik agar tidak ada nanti timbul kecurangan-kecurangan dan juga timbul adanya atau muncul adanya oknum-oknum yang membantah atau membangkang terhadap kepemerintahan tersebut. Kemudian yang keempat, pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha. Maksudnya seperti apa? Pemerintah di sini juga harus menjamin adanya lapangan pekerjaan atau menjamin kesejahteraan rakyat. Karena pada umumnya terkadang ketika sebuah kepemerintahan itu berganti orde atau berganti pemimpin, itu biasanya berganti juga peraturan. Nah, hal ini kadang justru merubah unsur-unsur tata usaha atau merubah unsur-unsur kontrak kerja yang telah dibangun sedemikian rupa, namun karena ada oknum baru akhirnya dirubah. Nah, oleh sebab itu pemerintah di sini harus tetap menjaga kontrak pekerjaan atau kontrak usaha yang memang sudah dibangun dari dulu, seperti itu. Yang kelima, pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM atau NGO, atau bisa dikatakan pemerintah ini juga harus aktif dan komunikatif terhadap para buruh dan pekerja. Karena sekali lagi buruh dan pekerja ini pun yang salah satunya menjadi target utama daripada otonomi daerah. Karena pemimpin atau pemerintah daerah itu pada esensinya harus senantiasa menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan yang dimaksudkan oleh para masyarakat tersebut. Sebagaimana hal yang paling penting sudah saya katakan tadi bahwasanya pemerintah harus menciptakan lapangan kerja ya, karena pemerintahan modern ini lapangan kerja menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dari pemerintah daerah tersebut. Karena ketika lapangan kerja dapat tercipta dan mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat yang ada, tentunya hal ini nantinya akan diiringi dengan naiknya juga perekonomian pada pemerintah tersebut. Kemudian evaluasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Tentunya guna mencegah dan mengantisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan, maka dilakukanlah sebuah evaluasi melalui berbagai hal. Contoh salah satunya adalah memberikan usul pada DPR RI yang dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan di tingkat pusat yang saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang pemerintahan daerah dan sebagainya. Di mana hal ini adanya usulan-usulan ini untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi di daerah dan pengontrolan oleh pemerintah menjadi lebih mudah dilakukan. Terjadi penyimpangan dalam hal seperti bagaimana pengolahan daerah,
sumber daya, kemudian perekonomian dan lain sebagainya. Maka sekali lagi evaluasi adalah salah satu hal unsur yang paling penting dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama di Indonesia. Seperti itu. Monggo saya kembalikan ke Mas Yusfa Rizal. Oke, terima kasih atas semua pemateri yang sudah menyampaikan materinya masing-masing. Tentunya semuanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tambahan tentang otonomi daerah. Sekian mungkin yang dapat kelompok 8 kami sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada salah kata atau kekurangan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa, khususnya PAID ya, yang besok Senin kita juga akan presentasi di Google Classroom. Jangan lupa dibaca juga makalahnya karena di situ lebih lengkap materi yang kami sampaikan. Oke, begitu kira-kira ya dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.